Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini sahabat kisah akan menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan bagaimana beliau mendapatkan gelar rajanya para wali. Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujaddid. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun sekali Allah akan mengirimkan pembaharu di kalangan umat Islam. Sunan Abu Daud jilid 2 hadis ke-424. Jika mujaddid Islam pada abad ke-11 Masehi atau 5 Hijriah adalah Imam Al-Ghazali, dan beliau mendapatkan julukan Hujjatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan tarekat secara teoritis, maka mutiara sejarah abad ke-12 Masehi atau 6 Hijriah diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis dan aplikatif. Karena itu, ia mendapat julukan Qutbul Aulia serta Ghausul A'dham atau orang suci terbesar dalam Islam. Dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, nama Al-Jilani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya, sehingga dalam masyarakat muslim namanya sangat populer, dijadikan sarana wusuliyah, serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan. Di samping itu, manaqibnya juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di timur dan barat yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Sholeh Musa Zangi Dausat Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailan, disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan atau Aljil, Kurdistan Selatan, terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayahnya ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Beliau dilahirkan pada waktu Fajar, Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi, dan wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Kebanyakan biografi atau dikenal sebagai manaqib tokoh sufi terpopuler ini penuh dengan fiksi tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah, padahal ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf, sehingga para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid pada abad ke-14. Menurut Walter Brown dalam bukunya De Futu Al-Ghaib des Abdul Qadir, Berlin Leipzig pada 1933, ia adalah wali yang paling terkenal di dunia Islam. Sedangkan penulis muslim Jerman Mehmet Ali Al-Aini menyebut Al-Jilani sebagai orang suci terbesar di dunia Islam. Beliau lahir sebagai anak yang yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan, di tengah keluarga yang hidup sederhana dan sholih. Ayahnya, Al-Imam Sayyid Abi Sholeh Musa Zangi Dausat, adalah ulama fuqaha ternama, bermadhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Sauma'i, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga termasuk keturunan Rasulullah SAW dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad SAW. Karena itu, ia juga diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karomahnya. Beliau juga termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu agama. Ia menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Kendati menguasai madhab Hanafi, ia pernah juga menjadi mufti madhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai orang yang alim dan warok. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadhah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran Thariqat Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi umat. Karena itu, banyak ulama yang menjulukinya Muhyiddin atau penghidup agama di depan namanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan salah seorang waliullah yang memiliki gelar Sultanul Auliya atau rajanya dari seluruh para wali. Hal tersebut termaktub dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah yang terbit di Darul Ilmi wa Dakwah tahun 2018 Yaman. Karya Habib Ali Hasan Baharun yang merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab tersebut berisi tentang wejangan-wejangan para ulama, wali, habaib, dan termasuk kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat memperoleh gelar rajanya para wali. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali berpangkat Wali Al-Ghods. Rumah wali tersebut cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, atau mungkin juga lebih tepatnya bisa dikatakan sangat pelosok sekali. Akan tetapi, keinginan mereka untuk bertemu sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh. Dan sudah barang tentu, kunjungan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan. Dalam perjalanan, mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya, Ibnu Abi Asrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Saqo. "Hei Saqo, kamu mau ngapain bertemu wali itu?" "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Hahaha. Aku ini kan orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawabnya. Tak menunggu lama, Ibnu Abi Asrun pun mengatakan maksudnya. "Kalau aku sih ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya," tuturnya. Pada hakikatnya, tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Loh, terus kamu ini maunya apa? Hanya mau mengikuti kami tak?" "Saya itu nggak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya hanya ingin sowan saja dan mengharap berkah darinya. Itu saja sudah cukup kok. Karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan rendah diri manusia juga bisa diukur dengan sebuah perkataan. Kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika kita memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih hebat daripada orang lain. Sementara orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah, bukan karena kegagahan atau kehebatannya. Sesampainya di kediaman Wali Al-Ghods tersebut, mereka pun mengetuk pintu rumahnya. Tapi sang wali pun tak kunjung membuka pintu, malahan beliau memperlambat jalannya. Kemudian wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Saqo?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Saqo. Tak banyak bicara,
wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Sakok dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkasyaf atau membaca lewat batin mereka berdua dengan karomahnya. Hai Ibnu Sakok, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu. Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Wali Al-Ghaus hanya memandang sekujur tubuhnya. Dan tak lama kemudian beliau pun berkata, wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu kesini hanya ingin berkah dariku. Dan insya Allah tujuan baikmu itu akan tercapai. Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, beliau berkata, aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku. Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Sakok dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuknya pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani tersebut. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbuktilah perkataan Wali Al-Ghaus tersebut bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya dan benar, ia telah menggadaikan agamanya demi agama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia sadar bahwa ini merupakan doa dari Wali Al-Ghaus. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh raja para wali di muka bumi ini. Pada saat mengajar muridnya, dia pun berkata seperti apa yang dikatakan Wali Al-Ghaus, kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali, dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, sami'na wa ata'na. Ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia, mengingat ilmu tidak lebih diutamakan daripada akhlak. Sebagaimana perkataan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, al-adab qoblal ilmi, adab lebih didahulukan daripada ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.